Di balik rimbunnya hutan dan sunyinya perbukitan, ada salah satu air terjun yang seolah tak ingin ditemukan. Curug Cilengsi Bodas, atau yang dikenal juga sebagai Curug Cisadon, menyimpan ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau melangkah lebih jauh dari keramaian. Bukan hanya tentang sampai ke lokasi tujuan, tapi tentang menikmati setiap jengkal perjalanan. Dan inilah perjalanan Bolangin bersama grup jelajah tanah Sunda menuju Curug Cilengsi Bodas, atau yang dikenal juga sebagai Curug Cisadon. Pagi itu, tepat pukul 06.04 waktu Indonesia Barat, Bolangin memulai perjalanan dari Pasar Cibinong. Di trip kali ini, Bolangin berangkat seorang diri menuju lokasi meeting point di Cibadak Sukamakmur sekitar 23 km dari rumah. Rutenya cukup sederhana: Pasar Cibinong, Jalan Raya Mayor Oking, Pasar Citerep, Tajur Citerep, hingga akhirnya masuk ke wilayah Cibadak. Memasuki jam 06.20 waktu Indonesia Barat, suasana pagi di Citerep masih terasa segar, tapi jalanannya, ya seperti biasa, penuh tantangan. Sebagian besar rute menuju Sukamakmur didominasi jalanan rusak parah, berlubang, bergelombang, bahkan ada beberapa titik yang hanya tinggal bebatuan saja. Di satu sisi terasa menyebalkan, tapi di sisi lain justru inilah bumbu dari sebuah perjalanan. Pelan-pelan Bolangin jaga ritme gas sambil menikmati udara pagi yang masih terasa sejuk. Buat sobat yang berencana melewati jalur Citerep Sukamakmur, ada baiknya untuk ekstra berhati-hati. Jalur ini kondisinya cukup parah, seperti yang terlihat di video, dengan banyaknya lubang dalam yang bisa tiba-tiba muncul di depan mata. Dan kalau melintas saat malam hari, resikonya jauh lebih besar. Minimnya penerangan membuat jarak pandang sangat terbatas, sehingga kita bisa saja menghajar lubang tanpa sempat menghindar. Kemarin, Bolangin sendiri merasakannya. Karena pulang dari basecamp sudah malam, Bolangin terpaksa menembus jalur itu dalam keadaan gelap. Beberapa kali motor pun menghajar lubang yang tidak terlihat sama sekali. Jadi, buat sobat yang ingin melewati rute ini, persiapkan fisik, kondisi motor, dan kalau bisa, hindari melintas terlalu malam. Keselamatan selalu nomor satu. Pelan aja. Akhirnya pada pukul 07.05 waktu Indonesia Barat, Bolangin tiba di meeting point. Sudah banyak teman-teman dari Jelajah Tanah Sunda atau JTS yang lebih dulu sampai. Sebagian ada yang sedang sarapan, ada yang duduk santai sambil menunggu anggota lain yang belum datang. Suasananya ramai tapi tetap hangat, seperti keluarga yang hobi sama-sama nyasar ke alam. Karena beberapa anggota belum tiba, rombongan akhirnya menunggu hingga pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 08.03 waktu Indonesia Barat, kami mulai melanjutkan perjalanan menuju tempat penitipan motor sekitar 3,7 km dari titik kumpul. Jalurnya jangan ditanya, banyak tanjakan terjal, turunan curam, dan tikungan yang bikin jantung harus ikut waspada. Dan yang terpenting, keadaan motor harus benar-benar dalam kondisi sehat. Tapi bersyukurnya jalan yang dulu rusak parah sekarang sudah mulus, setidaknya sedikit mengurangi drama perjalanan. Walaupun begitu, tetap saja tanjakannya tidak main-main. Dan benar saja, di salah satu tanjakan ada insiden sebuah motor tidak kuat menanjak, sehingga rombongan harus berhenti dan sempat terjadi kemacetan kecil.
Setelah kondisi aman, perjalanan Bolangin dilanjutkan kembali. Dari insiden kecil itu, Bolangin jadi tertinggal dari rombongan. Parahnya lagi, Bolangin tidak tahu di mana lokasi tempat penitipan motor yang dituju. Alhasil, Bolangin bolak-balik bertanya ke setiap tempat penitipan motor yang dilewati. Nyari sinyal, jangan ditanya. WhatsApp nggak terkirim, telepon pun tidak bisa karena sinyal benar-benar hilang. Bolangin akhirnya mencari titik yang ada sinyalnya dan alhamdulillah pesan akhirnya dibalas. Ternyata lokasi penitipan motor yang dimaksud berada di wisata kolam Batu Gede. Yang lucunya, lokasi tersebut adalah tempat yang pernah Bolangin kunjungi 2 tahun lalu. Hahaha, benar-benar dejavu ya. Oh iya, katanya di setiap base camp ada wifi gratis yang bisa kita nikmati di kala beristirahat di base camp tersebut. Udah, kuat nggak? Kuat, nanjakannya lumayan. Kuat. Gak ada yang jaga di depan tadi ya? Ada. Jadi tadi kita nelfon tadi. Saya balik lagi, Pak. Lagi. Oh, cariin. Yuk, Arno mana? Udah nyampe gerbang sama Bang Edoy, balik lagi. Saya nyariin ke yang apa namanya itu? Kejauhan ya. Yang kuta yang masuk ke dalam, masuk ke dalam. Mariuk. Yang ada banyak mobil bak tuh. Oh, mama sampai masuk ke dalam. Yo, itu Mariuk itu. Bebas. Mana ramai tadi ya? Iya, mal jalanannya hancur banget, parah banget. Ah? Udah masuk ke dalam? Enggak, saya sendiri. Nyariin. Oke, tadi di belakang sini. Lah, kagak. Sejam 30 menit pertama itu kita masih masuk jalur wisata, jadi masih aman ya. Cuman itu yang lumayan lah, agak pegel ketika masuk ke wilayah Curug Hordeng, itu agak pegel. Terus setelah itu kita masuk ke bukit-bukit, ke mana, kebun kopi, itu lumayan. Nanti setelah kita pos kedua, itu yang mulai agak adalah petualangan yang bener-bener, karena kita udah mulai masuk hutan. Kita ada dua, jalur sungai sama jalur hutan, tapi kita lebih memilih ke jalur hutan. Nanti yang akan navigasiin adalah Muy ya, itu yang kelihatan ya, namanya Muy. Sweepernya disarankan, diharuskan ya, jangan pernah lewat Muy, karena dia akan membuka jalan, nanti mungkin akan dibantu babat-babat sama Kang Rangga ya. Nanti sweepernya Kang Edoy ya, diharap jangan ada yang di belakang Kang Edoy. Jadi Kang Edoy ini adalah penjaga di belakang. Nanti saya akan turun naik untuk melihat itu sekuat kita aja sih. Pos pertama nanti kita akan ada di Curug, namanya Curug Dalekdok ya, katanya sih Curug Dalekdok itu di atas Curug Hordeng. Kita akan istirahat sebentar, foto-foto sebentar. Setelah itu baru kita mulai jalan lagi, mulai masuki hutan kopi. Baru ntar ada pos 2 itu di kebun warga, kita istirahat lagi di situ. Sebelum kita masuk hutan kita harus istirahat. Diharapkan karena kita nggak terlalu banyak ya, jadi kita harus beriringan ya, jangan pisah-pisah. Semoga acara kita hari ini sukses, berjalan dengan lancar. Amin. Kembali ke tempat. Amin. Untuk itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Selesai. Yuk kita biarin kita semangat, rapat. Udah gelap ya? Jelajah tanah Sunda. Pulang sebelum Pukul 09.04 waktu Indonesia Barat, kami mulai menapaki perjalanan panjang menuju curug yang tersembunyi jauh di balik perbukitan. 4 jam trekking menanti di depan. 4 jam yang bukan sekedar langkah, tapi ujian kecil bagi tubuh dan mental. Di awal perjalanan, jalurnya masih ramah. Namun semakin jauh melangkah, semakin jelas bahwa perjalanan ini bukan sekedar jalan-jalan biasa. Tanjakan dan turunan bergantian datang tanpa ampun. Bukit-bukit curam membuat napas terasa semakin pendek.
Dan di beberapa titik jalur bahkan hilang tertutup lebatnya pepohonan seperti ingin menelan siapapun yang melintas. Bagi seseorang seperti saya yang belum pernah sekalipun mendaki di atas 2000 mdpl, trek ini terasa benar-benar menguras tenaga. Tapi justru di momen itulah petualangan terasa hidup. Saat tubuh lelah, namun hati tetap memaksa untuk terus maju. Lumayan, baru 20 menit. 20 menitnya. Iya, nanjak terus tapi ya Pak. Iya, nanjak. Lagi depan kata lebih nanjak lagi. Lumayan, belum masuk hutan ya. So, 20 menit perjalanan. Lumayan ngap coba. So, 26 menit berlalu, di sini jalanannya masih terbilang aman ya. Jalanan juga masih bisa dilewati oleh kendaraan. Namun kata Om Ewing, nanti ke depan akan memasuki hutan dan akses jalannya pun cukup minim ya. Oh gitu, jadi ke bawah ya. Tinggal lurus ini, kita di belakang ini nanti. Kita ngikutin ini, ntar ke atas, melipir kita ke kiri. Curugnya di belakang ini persis. Ini Pakuan, ini Paseban. Mana Pakuan? Ini Pakuan. Ini Paseban. Iya kita naik. Itu. Tapi naiknya nggak ada sini ya? Paseban. Naik dari Nanti berapa bukit? ini Cisadon. Mana Paseban? Ya. Nah. Oh iya. Dan Curug Hordeng ke bawah ya. Dia. Kita masih ke kiri. Empat 45 menit berlalu atau tepatnya pukul 09.49 waktu Indonesia Barat, langkah kami akhirnya terhenti di sebuah aliran sungai jernih di atas Curug Hordeng. Suara gemerciknya berpadu dengan hembusan angin hutan, seolah mengajak kami untuk sejenak melepas lelah dan menyerap ketenangan alam. Setelah cukup beristirahat, perjalanan kembali kami lanjutkan. Dari titik ini, medan berubah semakin menarik. Kami lebih sering menapaki aliran sungai yang jernih dan berjalan di antara batu-batu yang licin. Setiap jengkal trek seakan membawa kami lebih dalam ke jantung hutan, di mana keheningan dan keindahan saling bertemu. Satu jam setengah perjalanan di jam 10.25. Beberapa aliran sungai sudah kami lewati, meninggalkan jejak basah di sandal, sepatu, dan rasa segar yang singkat. Tak lama kemudian, trek berubah menanjak, sebuah tanjakan terjal yang benar-benar menguras tenaga. Di titik ini, salah satu anggota mulai merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Namun, berkat dorongan dan semangat dari rekan-rekan lainnya, rasa lelah dan pesimis itu perlahan sirna. Dengan tekad yang kembali terkumpul, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Ini paling parah kali ya bang, di sini ya tanjakannya ya? Hah? Paling parah sini ya? Lumayan. Ngap lumayan.
Berapa derajat? Ini mah bukan ke Curug, ini mah ke gunung ya. Iya emang belah gunung. Oleng dikit. Insya Allah. Woi. Nggak bisa dipastiin kalau gitu. Harus nunggu dulu yang tahu. Atau jalan dulu, nanti kalau ada orang baru teriak ya. Kalau nggak balik lagi. Kanan semua terus. Iya. Iya naik terus. Bentar lagi jalan datang. Posisinya kita mau tengah-tengah. Ini tengah-tengah apa belakang kita? Tengah-tengah. Oh, di belakang lagi. Ada masih banyak. Oh, ada. Terus sambil jalan ke kiri. Tengah-tengah, bukan bawah. Iya. Belakang masih ada lagi. Ada 67. Paling depan navigator. Setelah melewati aliran sungai dan melewati trek naik turun bukit dengan tanjakan yang cukup pedas, akhirnya pada pukul 11.14 waktu Indonesia Barat, kami tiba di sebuah tempat peristirahatan yang berada di puncak bukit. Di titik ini, kami kembali menarik napas, melepaskan lelah yang terasa menumpuk sejak awal perjalanan sambil menunggu rombongan lain yang masih berada di belakang. Astagfirullahaladzim. Perjalanan 2 jam 15 menit. Tanjakannya pedes banget. Terjal, belok-belok, kelok-kelok. Mau ke Curug, berasa naik ke gunung. Masya Allah, pedes banget tanjakannya. Ya Allah. Saat semua anggota akhirnya berkumpul dan raut lelah mulai digantikan senyum, pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat, perjalanan kembali kami lanjutkan. Jalur di depan terlihat semakin sunyi, didominasi oleh tumbuhan lebat yang saling menutupi jalur, seolah menjaga sebuah jalur yang memang jarang dilewati manusia. Itu doang udah. Itu selesai. Dari situ turun kita. Lurus Cisadon. Itu belok. Kenapa enggak lewat Cisadon, Pak? Lewat Cisadon. Saya nggak hafal bang. Oh, enggak apa. Ya benar ini. Mau pakai webbing? Nanti mu yang di longsoran itu mu, yang di bawah longsoran. Hey, sip. Kecil. Apa? Nyerodot. Kasihan yang diambil. Lagi ya. Durian aku tanam udah tumbuh belum? Alhamdulillah airnya bagus teman-teman. Cakep air lagi cakep. Lagi cakep. Gede lagi cakep. Tuh sini, di sini udah. Kita saat sini.
Kira-kira sampai juga di lokasi tujuan. 4 jam berlalu atau lebih tepatnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kami pun beristirahat sambil mengisi tenaga. Setelah perut terisi dengan makan dan minuman hangat, kami lanjut santai di sekitaran curug, main air, mandi, berfoto-foto, dan mengambil video. Pokoknya menikmati momen tanpa terburu-buru. Suara air terjun yang jatuh, air curug yang dingin, yang membuat kami semakin merasa segar. Semuanya bikin betah untuk berlama-lama di tempat ini. Tidak terasa hampir 2 jam kami diam di sini, hanya duduk, lihat pemandangan, mengabadikan momen, dan ngerasain ketenangan yang jarang banget ditemui di tempat lain. Tapi akhirnya, mau tidak mau kami harus balik ke base camp dengan hati yang puas dan pikiran yang lebih ringan. Kami meninggalkan curug ini sambil bawa pulang cerita dan kenangan yang bakalan susah untuk dilupakan. Oke sobat, di jam 14.53 kita memutuskan untuk pulang ya, menuju ke tempat parkiran atau ke tempat base camp. Kemungkinan sampai tempat parkiran maghrib deh. Sekarang jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 lewat sampai jam 7 malam sampai parkiran. Oke, mungkin sekian dari Bulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas